Kemiskinan di sebuah negara akan membuat rakyatnya sengsara, salah satunya adalah tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka rakyat akan berpikir secara jangka pendek tanpa memikirkan ke depannya akan bagaimana. Salah satu contohnya adalah cara berpikir mencari uang. Biasanya, rakyat di negara yang pendidikannya kurang memadai atau rendah, khususnya wanita, akan berpikir mendapatkan uang secara instan, salah satunya dengan cara menjadi pekerja seks komersial. Karena pekerjaan ini tidak membutuhkan skill. Karena saking inginnya mendapatkan uang secara instan, banyak PSK di negara-negara miskin yang mematok harga murah untuk sekali sewanya. Wah, kira-kira berapa ya? Dan di mana aja ya itu? Tonton video ini sampai habis karena saat ini media semesta akan membahas tentang 5 negara dengan tarif PSK termurah di dunia. Yang kelima, Suriah. Negara ini sedang mengalami krisis besar yang dimana hal itu disebabkan karena perang saudara yang sudah terjadi sejak bulan Maret 2011 atau setara dengan 13 tahun. Karena perang saudara ini membuat rakyat Suriah mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan PBB bahwasanya 16,7 juta orang di Suriah diproyeksikan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun 2024. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi sejak 2011. Karena adanya konflik yang tidak selesai, membuat banyak warga Suriah memutuskan mengungsi sehingga membuat pengungsian di Suriah meluas. Selain itu, layanan dan infrastruktur yang tidak memadai serta ekonomi yang kolaps. Karena krisis ekonomi yang melanda, ada banyak orang tua yang melarang anaknya untuk bersekolah melainkan membantu cari uang untuk menafkahi keluarga. Mayoritas kecil masyarakat Suriah, khususnya perempuan, mencari nafkahnya dengan cara menjadi PSK. Wanita-wanita muda Suriah ini menjual dirinya di kamp-kamp pengungsian dan mereka jual diri mereka dengan harga $7 atau setara dengan 112.000 per layanannya. Dan kegiatan itu diketahui banyak orang Suriah. Wah, ternyata efek peperangan sedalam ini ya. Yang keempat, Brazil. Negara ini terkenal dengan sepak bolanya yang sangat menakjubkan. Hal itu dikarenakan negara ini melahirkan banyaknya pemain unggulan dan beberapa kali memenangkan Piala Dunia. Di balik terkenalnya permainan sepak bolanya, ternyata negara Brazil memiliki permasalahan yang cukup rumit, yaitu kemiskinan. Mengutip dari website BBC, sebenarnya pendapatan rata-rata penduduk Brazil lebih tinggi dari rata-rata pendapatan di Cina, India, dan hampir semua negara Afrika. Tapi, permasalahan yang sedang dihadapi Brazil adalah ketidakmerataannya kekayaan di Brazil. Ketidakmerataan ini diakibatkan oleh puluhan tahun dilanda inflasi, tingginya pengangguran, kepemilikan tanah yang tidak merata, dan sistem pendidikan lemah. Karena hal tersebut, banyak warga Brazil yang miskin, terutama wanita, menjadi PSK. Di negara ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dewasa dan remaja. Untuk dewasa, tarifnya cukup mahal, yaitu sekitar $60 atau sekitar 900.000. Sedangkan untuk remaja atau anak umur 13 tahunan sangat murah sekali karena sekali sewa hanya $5,5 atau 82.000. Wah, lebih mahal makan all you can eat ya. Yang ketiga, Mali. Negara yang berada di Afrika Barat ini sedang mengalami krisis finansial senasional yang diakibatkan banyaknya korupsi oleh para pejabat setempat. Padahal bantuan asing terus mengalir baik secara material maupun asistensi kebijakan. Akibat dari perbuatan para pejabatnya membuat masyarakat negara Mali sengsara dan memilih cari pendapatan dengan cara menjual diri. Yang parahnya lagi, 60% dari penjualan diri itu dilakukan di jalanan, sedangkan sisanya lewat rumah-rumah bordil. Selain itu, wanita yang menjadi PSK di negara ini hanya mendapatkan bayaran $2 atau setara dengan 30.000. Waduh, murah banget ya, kayak berasa beli nasi padang 2 bungkus. Yang kedua, India.
Negara India merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menganut sistem kasta. Jadi, kalau orang tersebut termasuk kasta rendah, maka dia tidak akan bisa menjadi orang kaya karena orang kasta rendah akan sulit mendapatkan kesempatan yang luas seperti orang kasta tertinggi. Hal inilah kemungkinan yang membuat negara India termasuk negara yang memiliki permasalahan ketimpangan sosial. Selain kasta, penyebab ketimpangan sosial di India juga karena tempat mata pencaharian yang tidak merata. Salah satunya adalah di bidang pertanian. Dan ternyata pembangunan fasilitas seperti kesehatan dan pendidikan juga tidak merata. Karena ada beberapa negara bagian yang memang mendapatkan fasilitas itu semua secara memadai. Hal itu disebabkan karena kawasan tersebut memberikan pemasukan yang tinggi terhadap pemerintahan. Beberapa hal tersebutlah yang membuat ketimpangan sosial India sangat terlihat. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan terus miskin. Karena ketimpangan inilah yang membuat maraknya prostitusi di India. Karena orang-orang miskin di India selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara instan di dalam permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Karena kepepetnya, para PSK di India menjajakan dirinya secara murah, yaitu dengan harga $1 atau sekitar 15.000. Dan itu masih hasil kotor karena nantinya akan dipotong sebagian untuk dibedakan ke mucikari. Wah, harganya kayak kalau kita beli seblak ya. Yang pertama, Bangladesh. Faktor yang membuat PSK di negara ini murah adalah karena adanya human trafficking atau perdagangan manusia yang merajalela. Sampai-sampai banyak banget orang tua di Bangladesh yang rela menjual anaknya yang masih di bawah umur kepada orang asing. Hal itu mereka lakukan karena keadaan ekonomi mereka yang benar-benar sulit. Karena keadaan ekonomi yang sulit membuat masyarakat Bangladesh menjajakan dirinya secara murah, yang dimana mereka menjajakan dirinya seharga $0,6 atau setara dengan Rp8.000 per jamnya. Dan hal itu belum dipotong oleh mucikari dan para PSK hanya mendapatkan 2.300-an. Astaga, lebih mahal ST Jumbo ya daripada PSK. Itulah negara-negara dengan tarif PSK termurah di dunia. Wah, kalau melihat seperti itu, kayaknya sedih banget ya. Manusia tidak ada harganya sama sekali. Semoga negara Indonesia tidak berada di fase negara-negara yang disebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Media Semesta agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan tulis di kolom komentar enaknya bahas apa lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.